Dari keistimewaan atom karbon yang pertama tadi sudah memiliki 4 elektron valensi, dia berada di golongan 4A, kemudian dia membutuhkan 4 elektron untuk mencapai kestabilan sampai 8 elektron. Kemudian hanya atom karbon yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah. Jadi mau itu rangkap, mau itu tunggal, dia bisa. Sementara atom lain itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, atom unsur karbon relatif kecil. Karena apa? Dikatakan kecil karena dia berada di periode kedua. Dan kalau dia periode kedua, kan periode itu kan ditentukan oleh kulit terbesar kan? Artinya bahwa dia memiliki 2 kulit saja. Nah, kalau dia memiliki 2 kulit, maka kalau ketika orang gambar atomnya, maka dia hanya memiliki inti atom, kemudian kulit pertama dan kulit kedua. Jaraknya sangat dekat. Sehingga bisa dikatakan jari-jari atomnya sangat kecil, relatif kecil. Nah, karena dia jari-jari atomnya kecil, maka ikatan kovalennya sangat kuat. Gitu ya. Kenapa ikatan kovalennya sangat kuat sementara jari-jari atomnya kecil? Karena gaya tarik menarik antara inti dengan kulit terluarnya itu sangat kuat, sehingga yang menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuknya juga sangat kuat. Seperti itu. Kalau semakin jauh, kalau kulitnya semakin banyak, semakin jauh, maka dia akan lemah sekali gaya tariknya, karena dia harus butuh energi besar untuk inti atom menarik kulit paling luar, sehingga dia melemah. Sementara kalau yang jari-jari atomnya kecil, maka dia punya ikatan kovalennya sangat kuat karena gaya tariknya sangat kuat antara inti atom dan kulit terluar. Begitu. Kemudian yang berikutnya, atom karbon dapat membentuk rantai karbon ya. Sangat jelas ini. Dia yang sangat panjang juga ada, sangat pendek juga ada ya ikatan kovalen yang dibentuknya. Tadi juga saya sudah singgung juga bahwa dia bisa memiliki memiliki 4 ikatan kovalen ini, membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 itu maksudnya baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Semua dia bisa. Ya, kemudian dia juga bisa lingkar, siklik. Lingkar itu nama lainnya adalah siklik. Jadi dia punya keistimewaan ada 3. Semoga Nia 2 bisa menjelaskan ini. Jangan cuma menuliskan dia punya judul di atas hitam ini, tapi bisa jelaskan. Boleh dengan kata-kata sendiri, asalkan tidak harus sama dengan yang di sini ya. Tidak harus sama dengan yang ini. Singkat saja. Kalau atom karbon membentuk rantai karbon itu bisa juga dijelaskan. Dia bisa membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan siklik. Begitu. Kemudian kalau yang kedua itu relatif kecil karena berada di kulit kedua, memiliki 2 kulit, sehingga jari-jari atomnya kecil, yang menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuknya sangat kuat. Seperti itu. Kemudian berdasarkan jenis ikatannya, ini ada ikatan kovalen, ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu maksudnya di dalam struktur ini namanya struktur organik. Nanti kalian akan gambar-gambar ini. Ya, ke depan nanti setelah ini kalian akan gambar-gambar ini. Jadi ikatan tunggal itu maksudnya ini satu garis semua. Ini satu garis. Itu namanya ikatan tunggal. Itu namanya ikatan jenuh ya. Ikatan tunggal itu kovalen jenuh. Kovalen tunggal itu namanya ikatan jenuh. Nah, yang tidak jenuh itu yang ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Gitu. Nah, ini yang rangkap 2. Ini ada 2 ini. C dengan C-nya rangkap 2 karena apa? Karena masing-masing unsur itu memberikan 2 elektron. Ya. Karena C kan dia 4 kan? C itu kan 4 elektron. C yang pertama coba yang sebelah kiri dia 4, 1 diberikan ke H, 1 dia berikan ke H, 2 diberikan ke C, jadi pas. Jadi 8 itu. 4 kan butuh 4. Gitu ya. Jadi C itu sendiri memiliki 4. Tadi kan keistimewaannya kan salah satunya dia membutuhkan 4. Makanya satunya dari H, 2 dari C di sebelah kanan. Gitu. Begitupun juga dengan C yang sebelah kanan, 2 dari H, 2-nya dari C di sebelah kiri. Begitu maksudnya. Sementara yang di atas, C itu kan 4, jadi 1 dari H, 1 dari H, 1 dari H, 1 dari C. Ya. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Jadi dia sama-sama 4. Ikatan rangkap 3 juga begitu. Ikatan rangkap 3 berarti
Setiap unsur itu akan memberikan 3 elektron supaya dia memenuhi aturan oktet dan aturan duplet. Begitu ya. Ini pada senyawa C2H2 dia C-nya berikan 3, ini C-nya berikan 3, satunya diberikan ke H. Jadi pas 4. Ini juga sama. Nanti akan dijelaskan di penamaan. Itu berdasarkan jenis ikatan ya. Jenis ikatan dibagi atas 3, ada 2. Ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Kemudian berdasarkan rantai karbon, terakhir ya, berdasarkan rantai karbon, maka senyawa itu dibagi atas senyawa alifatik ini. Ini rantai karbon alifatik itu adalah rantai karbon yang terbuka. Dia berbentuk lurus dan bercabang ini. Dia ada lurus, kemudian dia cabang lagi ke atas, ke kiri, ke kanan. Ini rantai lurus dan bercabang alifatik ya. Kemudian berikutnya ada alisiklik, ada siklik. Nah, siklik itu maksudnya dia melingkar. Tapi melingkarnya di sini ada enggak di sini? Sabar ya. Oh, ada. Nah, ini maksudnya. Ini maksudnya. Singkat. Lagi 5 menit. Ini yang lurus ya. Ini semua adalah semua ini yang 4 ini, metana, etana, etena, etuna, ini yang nggak saya suruh kalian hafal itu yang DP struktur ini, no? Nanti kalian gambarnya seperti ini. Gampang deh, dia punya struktur nanti ada DP ini, nanti gampang DP gambar. Jadi ini yang namanya rantai alifatik. Yang rantai alifatik itu kan tadi rantai terbuka, lurus, dan bercabang ya. Alifatik. Ini. Tapi kalau yang kedua adalah siklik, itu yang ini, siklik. Dia melingkar. Tapi tidak kelihatan sih melingkarnya di sini. Ini bentuk melingkar, jadi dia kayak apa ya? Kayak ada ini, siklo di tengah ini, CC-nya terhubung seperti ini. Kalian perhatikan di sini ya, siklo. Pokoknya kalau kalian temukan ada kata siklo, berarti dia itu rantainya melingkar, cincin. Ini, seperti ini CC-nya. Kalau ini kan cuma C-nya lurus saja. Ini C-nya cuma satu, ini lurus saja, C-nya lurus. Ini juga lurus, ini juga lurus. Dari atas ke bawah juga boleh. Tapi kalau ini agak berbeda, dia baku dapat dan C-nya baku dapat, tapi dia kayak siklik, melingkar begini. Nah, jadi alifatik, alisiklik, dan aromatik yang terakhir. Ya, ada 3 ya. Aromatik itu yang ini. Nah, benzena. Benzena ini nanti kalian akan bayar di kelas 12. Ya, kelas 12. Puji Tuhan kalau misalnya masih bertahan di kelas minyak dan naik kelas, berarti akan bayar tentang benzena. Gitu. Ya, benzena itu beda dengan bensin ya. Benzena beda dengan bensin. Kalau bensin itu hasil dari minyak bumi. Kalau benzena itu memang nama senyawanya benzena. Dia memiliki rumus kimianya adalah C6H6. Benzena. Aromatik ya. Dia punya pengertian mirip-mirip siklik. Aromatik dengan siklik mirip. Hanya bedanya kalau aromatik, kalau siklik dia melingkar tanpa ada selang-seling ini, rangkap-rangkap, dia tunggal semua. Ini satu garis semua. Tapi kalau aromatik dia juga bentuknya melingkar tapi dia berkonjugasi. Berkonjugasi itu maksudnya apa? Tunggal dan rangkap itu letaknya berselang-seling. Ini seperti ini, tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap. Gitu. Itu aromatik. Aromatik, aroma, cincin ya. Jadi dia rumus kimianya C6H6 ya, benzena ya. 1 2 C-nya 1 2 3 4 5 6, H-nya juga 6. 1 2 3 4 5 6. C6H6. Gitu. Jadi besok-besok kalau menyukai kimia ya nanti cincin kawinnya pakai cincin aromatik saja. Yang bentuknya ada C6H6. Gitu. Flavio suka tawa ya, Flavio ya. Jadi Flavio besok-besok kalau kawin, cincin kawinnya cincin bensin saja. Pesan di luar negeri, cincin bensin. Bilang begitu, cincin benzena, orang tahu itu. Langsung tulis rumus kimia C6H6, ada DP garis-garis 2 begitu. Begitu ya, jadi perbedaannya di situ ya. Sekali lagi yang alifatik lurus dan bercabang, alisiklik itu yang bentuknya melingkar, kemudian kalau aromatik bentuknya melingkar juga tetapi dia berkonjugasi. Berkonjugasi artinya
letak ikatan rangkap dan ikatan tunggalnya berselang-seling. Berselang-seling. Tapi kalau alisiklik dia rata-rata pada umumnya dia tunggal semua. Tunggal. Nah, sudah. Baik, selesailah materi ini hari. Kita lihat tadi tentang senyawa hidrokarbon, identifikasi. Ya, ingat-ingat itu ya, kalau misalnya kita pesan tes, post tes harus apa ya? Jadi tadi kita sudah lihat tentang keistimewaan atom karbon, ada 3. Ya, kemudian pengertian senyawa hidrokarbon, perbedaan organik dan anorganik. Setelah itu ada proses-proses ini tadi. Ini harus bisa dijelaskan juga proses ini. Baru sampai ini, atom karbon tadi. Minggu depan kita lihat tentang alkana. Kita mulai dengan gambar-menggambar, nanti share kasih strukturnya, ini, kasih strukturnya seperti ini, baru kalian kasih namanya metana, etana, itu ya. Kemudian nanti ada share kasih namanya saja, metana, etana, baru kalian gambar. Nah, itu nanti. Soalnya seperti itu ya. Jadi soalnya share akan kasih gambarnya, kalian akan kasih nama, kemudian share akan kasih namanya, kalian akan kasih gambarnya. Begitu. Gampang deh, enggak terlalu susah-susah juga ini untuk materi ini, enggak terlalu susah. Kalau kalian ikuti baik-baik susah. Ikuti baik-baik pasti mudah itu. Oke, 12 lagi. 11 2. Ini cuma 22 orang, yang lain sudah menghilang. Kevin Nala sudah tidak ada.